Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. syukur kita kepada Allah masih diberikan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang terbaik di setiap harinya, memperbaiki diri dan juga terus tumbuh dan berkembang. Alhamdulillah, sahabat HTP yang dirahmati Allah, hari ini saya akan sharing bersama Ustadz Abdul Haq yang akan menceritakan bagaimana situasi sekarang yang dalam kondisi pandemi sudah hampir 1,5 tahun ya, hampir 1,5 ya. Apa kabar Ustadz? Ya, alhamdulillah sehat walafiat, tetap semangat. Ya, jadi di sini kita akan sharing kepada sahabat TV bagaimana Ustadz Abdul Haq sendiri adalah seorang pengusaha. Beliau juga punya brand Jawara Kasturi, Jawara Madu yang sudah berjalan hampir 5-7 tahun ya. 5 tahun ya. Alhamdulillah. Jadi bagaimana Ustaz, sudah dalam kondisi pandemi 1,5 tahun ini, bagaimana perkembangan bisnis Ustaz? Ya, terima kasih Bang Henry dan teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, dari Malaysia hingga Andalusia. Memang di masa pandemi ini kecenderungan ya, teman-teman yang kaya yang miskin, yang miskin makin miskin. Ini kecenderungan ya kan? Kecenderungan. Banyak seperti itu. Bahkan yang ada kerjaan kemudian berhenti bekerja di PHK, yang tidak ada kerjaan terjerumus ke dalam riba. Kalau bisa sabar dia mungkin ke masjid, kalau tidak ya mohon maaf berbuat negatif itu. Ya. Maka oleh karena itu bisnis bukan sekedar uang, tetapi tetap mempertahankan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai gara-gara suasana seperti ini terjerumus ke dalam riba. Jangan sampai gara-gara pandemi malah nggak sholat, meninggalkan masjid, kemudian minjem kiri kanan nggak dikasih pinjam. Sekarang gencar tak? Kemudian pinjol online juga, malah mengkhawatirkan minjem gak dapet, akhirnya nyolong, mencuri. Nah, ini bahaya. Astagfirullah. Ya. Terus bagaimana sekarang usaha bisnis Ustaz? Ya, yang pertama emang bertahan ya. Emang strategi bertahan. Karena bisnis naik turun, iman naik turun, cuaca pun seperti itu. Kadang siang, kadang malam, kadang terik, kadang hujan, ya harus siap. Kita tidak harus selalu senantiasa maju ke rembang, ya harus bertahan, strategi bertahan. Kemudian juga jangan ragu-ragu untuk pivot, untuk berputar ke belakang, mencari bisnis yang baru atau bekerja sama dengan kawan yang justru bisnisnya meningkat di masa pandemi. Gitu. Contohnya apa, Dad? Saya ada kawan, 2-3 kawan. Ya. Kawan sahabat dekat malah ya kan. Yang lain ketika omset turun, tutup kantor, karyawan dikurangi. Kawan saya ini dia naik omset sampai 300 sampai 5 kali lipat omset naik dalam masa pandemi. Jadi tidak semua yang turun, tapi ada juga yang naik ya tadi. Tidak semua, ini perlu dengan ilmu makanya ya, perlu lihat dengan jelas. Tidak semua bisnis turun di masa pandemi. Ada beberapa bisnis juga naik gara-gara pandemi. Iya, Masya Allah ya. Perlu kita terus gali terus ya. Harus terus gali. Iya. Contohnya jual maskernya nggak? Iya. Di masa pandemi nggak laku masker. Masker laku luar biasa. Obat-obatan juga ya, kesehatan. Yang dia awal-awal cepat bergerak ya kan. Ada beberapa kawan tuh jual masker. Dia bisnisnya tutup, jual masker pengen jalan, berlipat-lipat omsetnya. Malah lebih besar ya? Malah lebih besar dibandingkan bisnis yang lama. Maka harus kreatif, inovatif, dan bergerak cepat. Kalau tidak, terlindas gitu. Oh, intinya kita harus bergerak terus ya? Iya, terus bergerak. Karena apa? Bisnis ini kan seperti roller coasternya, kadang naik, kadang turun. Nah, itu harus menjiwai juga. Ketika kita omset turun seperti apa, ketika omset naik seperti apa. Nah, keadaan pun harus cepat bergerak. Nabi pun mencontohkan ya bahwa Nabi penggembala kambing, dia katakan carilah lahan yang subur. Semua Nabi menggembala kambing. Sahabat bertanya, apakah engkau juga ya Rasul? Iya, aku pun menggembala kambing. Iya ya, di saat situasi itu ada. Nah, ini lihat filosofi penggembala kambing. Sudah jelas lahannya kering. Iya. Kambing-kambing amanah dari majikan, ya kan? Sementara ada lahan di sana yang hijau. Pilih di mana? Menggembalakan kambing. Iya betul. Sidik sudah jujur ini lahannya tandus, jujur.
tapi jujur tidak cukup. Harus fatona. Cerdas. Harus ya. cerdas, ya kan? Udah jelas di situ rugi, dibuka lagi rugi lagi, dibuka lagi. Ya tobat pindah gitu. Hijrah jangan di situ tidak aja. Tidak harus yakin aja itu. Harus jangan tidak cukup dengan yakin dan soleh, harus fatona, harus pintar. Di mana ada peluang, ada rumput hijau, diarahkan ke sana. Si kambing tadi. Makanya bisa tumbuh dan berkembang di sana. Nah, termasuk sekarang udah jelas nggak laku jualan offline, ya nggak? Ya. Udah jelas nggak laku, orang malas ketemu door to door, ya kan? Dipaksa juga, ya akhirnya waktu habis, Capek barang juga. tidak laku, capek, kehujanan, kepanasan, pulang-pulang bini marah, kan bahaya. Malah tekor tak biaya personal Malah tekor karena harus ada biaya operasional yang dipenuhi setiap bulan itu. Maka beralihlah hijrah ke online. Ya, ya. Itu Bang Henry. Jadi harus yakin, cerdas juga. Harus cerdas. Iya, tidak memuluk. Yakin aja nggak cukup ya. Yakin saya tidak cukup. Yakin di hati. Nah, yakin di hati. Allah yang ngasih rezeki, betul. Allah yang ngasih keuntungan, betul, ya kan? Yakin di hati. Ya. Tapi kita punya otak. Pakai otak dong. Udah jelas nggak laku di situ. Di mangsa pula tak bisa. Hijrah ke tempat yang lain ya. Termasuk teman-teman yang aktif di pengajian, kemudian kawan-kawan mubalik, kawan-kawan ustadz juga sudah jelas nggak ada buat ceramah, ya nggak? Sudah jelas masjid kosong ketika itu. Ya kalau diam di situ gimana? Ya, harus bergerak ya. Harus bergerak, ya kan? Iya, Di online kan iya. ceramahnya. Jadi, kemudian memanfaatkan bis yang semua. lainnya seperti itu. Jadi semua hal bisa dimanfaatkan Ustaz. Iya, luar biasa ya. Iya. Terus gimana Ustaz untuk kedepannya nih? Sekarang kita dalam kondisi yang masih dalam pandemi, semuanya belum bisa normal. Terus apa kiat-kiatnya buat kita semua bisa lebih baik, bisa tumbuh dan berkembang? Tetap kembali ke ajaran Nabi, ya kan? Luar biasa. Nabi ini pedagang yang ulung. Bahkan usia dia berdagang lebih lama dibandingkan usia dia Nabi, sebagai seorang nabi gitu. Artinya apa? Kita beruntung punya nabi yang berprofesi sebelumnya adalah sebagai seorang pedagang. Pertama sidik, jujur sudah. Ini modal awal, bukan harta, bukan PT, bukan dolar, bukan produk, tapi modal awalnya jujur, sidik. Jujuran. Kemudian yang kedua amanah. Nah, banyak kawan-kawan yang belum bisa amanah. Diberikan 2, hilang 1, diberikan 10, hilang 9. Nah, amanah minimal 10 kembali 10 sudah alhamdulillah. Nah, ini berapa banyak orang-orang yang sedang kurang, sedang miskin, diberikan amanah, diberikan produk, diberikan bisnis, nggak nunggu setahun 2 tahun, 3 bulan hilang kabar, ya enggak? Baru beberapa bulan yang ini kejual nggak setor, barang laku uangnya tidak ada, diam-diam saja. Ini kan tidak amanah. Iya, iya. Satu sidiknya, jujurnya, kedua amanahnya, yang ketiga fatona, harus cerdas, harus pandai. Nah, Nabi kita luar biasa, dari mulai pengembala kambing, kemudian dia ikut berdagang bersama pamannya, kemudian level supervisor, dia punya anak buah, level manager, dia mengendalikan suatu bisnis, dia ekspor impor, naik lagi jumpa dengan investor, mengelola barang, kemudian luar biasa. Sampai usia 37 Nabi kita sudah pensiun, tapi pensiun dalam keadaan kaya raya, rich are young. Pensiun muda dan pensiun kaya, itu nabimu. Ya kan? Harus sidik, contoh ya, Tade. amanah, fatona, cerdas. Ya, sebagian besar bisnis yang dilakukan Nabi untung profit. Itu tanpa riba, ya nggak? Luar biasa. Nah, kita belum modal, belum mulai aja udah utang. Kita seakan-akan menempatkan Nabi cuman di masjid saja. Tapi kalau di bisnis, di dagang, nggak pakai Nabi kita. Gitu. Jadi sidiknya harus ada, amanahnya oke, fatona harus cerdas, ya. Pindah tempat, pindah produk, kemudian pindah strategi. Ini harus cerdas. Ketika tidak laku dengan cara ini, harus dengan cara yang lain. Ketika tidak laku dengan seperti ini, mesti dengan pendekatan yang lain, luar biasa cerdas. Dan yang terakhir, tablik, sidik, amanah, fatona, tablik. Communication, ya. Harus bisa menjelaskan dengan jelas, ya. Kalau cuman modal tenaga saja, ya seperti penjual di pinggir jalan kan. Koran seperti itu. Nah, tapi kalau dia bisa pandai komunikasi, jelaskan produknya, manfaatnya,
kemudian yang lainnya, maka orang akan senang dengan membelinya. Aktif gitu ya, untuk Aktif, artinya menawarkan berkomunikasi. terus gitu ya. Betul, betul. Iya. Dan bagus, good skill communication. Punya bahasa yang bagus ketika menyampaikan produk, menyampaikan bisnis kepada orang lain kita. Orang kaya masih banyak. Iya. Dan yang investor siap. Oh gitu. Cuman dia nggak mau menjatuhkan duitnya ke tempat yang belum jelas. Oh, harus tepat juga ya, jangan sampai salah gitu ya. Harus dengan yang the right man in the right place. Ya alhamdulillah sahabat TV, banyak sekali penjelasan dari Ustadz Abdul Haq Al-Bantani. Beliau juga seorang founder dari parfum Jawara Kasturi. Ya. Tadi sudah dijelaskan dengan gamblang bagaimana bisnis pandemi, posisi bertahan, terus sekarang bisa tumbuh berkembang. Nah ini terakhir Tat, apa yang dilakukan manajemen Jawara Kasturi untuk bisa terus berkembang gitu Tat? Bisa sedikit bocoran Tat? Mungkin bisa juga membuka peluang bagi sahabat ATV yang ingin bergabung atau join dengan bisnis parfum Jawara. Silakan Tat, gimana tipsnya? Khusus Jawara. Secara umum pasarnya sangat besar sekali. Ya. Masih luas sekian triliun. Masya Pasar untuk minyak wangi ini masih luas sekali ya, dan orang masih kecenderungan memakai parfum-parfum yang beralkohol gitu. Sebenarnya maka tidak boleh Tat ya? Ketika untuk ibadah pakai itu gimana hukumnya? Ya dianjurkan jangan ya kan, cari yang murni-murni saja. Ya. Kemudian daripada itu masih luas pasar ya. Nggak laku di Aceh, kita pindah ke Medan. Nggak laku di Medan, tawarkan ke Lampung. Nggak laku di Lampung, tawarkan di Palembang. Nggak laku di Palembang, masih luas. Iya. Masih luas. Jadi potensinya masih besar. Potensi ya, masih sangat besar sekali, tinggal kemampuan kita. Kemudian tadi untuk meluaskan pasar area marketing kita gitu. Iya. Insya Allah. Alhamdulillah. Ya begitulah strategi Ustadz untuk terus mengembangkan jaringan di seluruh nasional. Ya mungkin sahabat-sahabat TV yang sudah mengenal, yang sudah join, ya tinggal dikencangin semangatnya nih. Artinya aktif lagi seperti Ustadz bilang tadi, tablik ya, menyampaikan, terus aktif menawarkan, aktif untuk promosi, karena memang kita ada posisinya adalah seorang pebisnis atau pedagang ya. Alhamdulillah hari ini bahagia sekali sudah mendapatkan banyak pembelajaran dari Ustadz Abdul Haq. Semoga ini menjadi inspirasi, semoga menjadi motivasi bagi kita untuk terus bertahan dan bisa terus bertumbuh dan berkembang dan bisa sukses di masa depan. Ya sahabat TV yang dirahmati Allah, pertemuan ini sangat luar biasa, banyak yang dapat kita ambil. Semoga bermanfaat tentunya dan menjadi amal jariah bagi Ustadz Abdul sendiri. Amin. Baik, itu saja sekian dari saya Henry. Saya di Pekanbaru. Bisa juga kontak saya di Jawara Herbal gitu. Insyaallah bisa bersilaturahim dan juga bisa membangun sistem dan bisnis bermitra. Insyaallah. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.